kita bisa mendatangi tempat ini. Alhamdulillah. Kita patut bersyukur karena Allah menggerakkan kolbu kita, hati kita, memudahkan langkah-langkah kita menuju ke tempat ilmu. Dan inilah anugerah yang paling terbesar dari Allah. Dari sekian banyak nikmat Allah, Allah berikan kita hidayah, petunjuk untuk menuju jalan ridhonya Allah. Mudah-mudahan istiqomah di dalamnya sampai akhir hayat. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan alhamdulillah kita sebentar lagi akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang agung, yakni bulan Rajab. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dalam Al-Quran surah At-Taubah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi istasyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ibu, 12 bulan ciptaan Allah. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah lebih dulu menciptakan 12 bulan. Coba mana yang 12 bulan ini? Dimulai dari bulan apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadi Awal, Jumadi Tsani, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hati-hati ibu-ibu kagak hafal. Padahal orang Islam masa kagak hafal bulan Islam? Taunya bulan apa? Januari, Februari sampai Desember. Bahkan nggak ngeh. Emang sekarang udah mau bulan Rajab ya? Makanya alhamdulillah kalau ngaji ada yang ngingetin, ada yang ngasih tahu. Karena setahu ibu sekarang teh bulan ya Allah, tahun baru Islam. Ya Allah, ibu-ibu kita kudu tahu bulan Muharram. Jangan hanya tahu tahun baru Masehi saja ya, dirayain tahun baru Masehi ibu-ibu. Padahal menjadikan pelajaran berharga buat kita bahwa ketika datangnya tahun baru, berganti tahun, bertambah umur, kita ingat ngurangin berarti jatah umur kita hidup di dunia. Nambah umur, ngurangin jatah umur. Iya kan, likuli umatin ajal. Semua umat itu punya ajal masing-masing. Apa itu ajal? Batas hidup di alam dunia, batas usianya. Semua udah ditentuin di Lauhil Mahfuz. Sebelum kita lahir, ketika kita di usia 4 bulan dalam rahim ibu kita, yang paling pertama dicatat di dalam Lauhil Mahfuznya Allah, yang dikodokkan oleh Allah adalah ajalnya kita. Kira-kira ibu-ibu ada yang tahu nggak sampai berapa tahun hidup di dunia? Sampai kapan? Nggak ada yang tahu karena memang dirahasiakan oleh Allah. Dari 6 yang dirahasiakan oleh Allah, salah satunya adalah umur yang dirahasiakan oleh Allah. Ibu-ibu, umurnya rahasia dalam kematian. Kematian yang dirahasiakan dalam umur. Ibu, jadi nggak ada yang tahu umur kita sampai berapa tahun, kematian kita kapan, apakah siang hari, apakah malam, ataukah besok, ataukah lusa. Yang jelas itu adalah pasti kullu nafsin za'iqatul maut. Pasti ibu-ibu kita bakal pulang kepada Allah. Hidup di dunia ini cuman sementara, cuman sebentar, seperti abirus sabil, orang yang melewat jalan, seperti orang yang sedang mampir, seperti seorang orang yang sedang mengembara. Maka besok semua akan pulang menghadap Allah. Dan ingat, summa latus alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dari setiap kenikmatan-kenikmatan yang sekarang kita rasakan. Kita bisa bernapas nikmat, kita bisa memandang nikmat, kita bisa bercakap nikmat, benar nggak? Ibu-ibu, nah semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apakah ketika kita di dunia, umur kita, jasad kita, harta kita dipergunakan untuk ketaatan atau tidak?
Bahkan ilmu yang sekarang kita dapetin nih, ibu-ibu kan kalau ngaji mau nyari apa? Nyari ilmu. Ilmu yang sekarang kita dapetin sedikit demi sedikit, maka nanti dipertanyakan di hadapan Allah apakah ilmunya manfaat atau tidak, dimanfaatkan atau tidak. Mudah-mudahan semuanya ilmunya nafi, ilmunya manfaat dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi ingat, kita sebagai orang Islam kudu tahu bulan-bulan Islam, karena di bulan-bulan Islam ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah dari 12 bulan, yaitu 4. Pertama apa? Zulqaidah, kemudian Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, ulangi, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ibu kalau Zulqaidah bilangnya suka bulan apa? Hafid ya. Kalau Zulhijjah bulan haji ya. Muharram lebaran anak yatim. Ada sekarang bulan Rajab. Yang akan kita jelaskan adalah sekarang keutamaan bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, bahkan dia dinamakan bulan Al-Asam. Bulan yang tuli dan tidak ingin mendekarkan keburukan-keburukan. Dia nggak dengar dengan keburukan. Ibu, dan bulan Rajab terkenal dengan Rajabul Marjab, bulan yang diangkat oleh Allah ke langit. Kenapa? Karena di bulan Rajab ada satu hari yang istimewa. Kejadian kisahnya siapa? Diisrokan dan dimi'rajkannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya di malam tanggal berapa? 27 Rajab. Maka disebut Rajabul Marjab. Kenapa? Ibu, sebetulnya ini ada sebuah perdebatan, saling mengunjukkan apa ibu-ibu kebolehannya, isinya seperti langit dan bumi. Langit mengatakan aku adalah ciptaan Allah yang luas. Ibu-ibu, di langit ada matahari, ada bulan, ada bintang. Kemudian bumi pun mengatakan aku adalah ciptaan Allah. Di bumi ada apa ibu-ibu? Ada daratan, ada lautan, terus saling menunjukkan keunggulannya masing-masing dalam ciptaan Allah. Tapi ketika bumi mengatakan di bumiku, di tanahku ciptaan Allah ada makhluk yang mulia, yang agung, siapa dia? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka langit menangis ingin tempatnya diinjak atau didatangi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka adanya naiknya Rasulullah sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Itu terjadinya di malam tanggal 27 Rajab. Nah ibu-ibu, bulan Rajab ini ada 3 huruf. Pertama adalah huruf Ro, kedua huruf Jim, ketiga huruf Ba. Ulangi, Ro, Jim, Ba, Rajab. Ini punya makna ibu-ibu. Bulan Rajab, kenapa bulan ini dimuliakan oleh Allah? Ibu, ada 3 huruf. Pertama Ro, Jim, dan Ba. Apa arti Ro? Rahmatullah. Bu, rohnya apa? Rahmatullah, yang bermakna kasih sayangnya Allah. Kemudian jimnya adalah jirmul abdi, dosanya hamba. Kemudian ba-nya adalah birrullah, kebaikan Allah. Ulangi, rohnya rahmatullah, jimnya jirmul abdi, ba-nya birrullah. Apa maksudnya ini? Lihat. Dosa hamba. Siapa yang berbuat dosa? Siapa yang berbuat dosa? Kita manusia. Kita ini manusia yang tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa. Ibu-ibu, ibarat sebuah rumah yang tidak pernah lepas dengan kotoran, banyaknya debu. Betul nggak? Diri kita juga sama, nggak ada yang lepas dari kesalahan dan dosa. Biarpun kita bilang saya mah Bu, alhamdulillah gak melakukan dosa besar. Tapi sekalipun tidak melakukan dosa besar, tetap yang namanya dosa mah pasti. Mungkin dari mulutnya, mungkin dari penglihatannya, mungkin dari pendengarannya atau langkah kakinya. Nah, ketika bulan Rajab ini bulan yang dikelilingi oleh rahmat Allah dan kebaikan Allah. Jadi kebaikan dan kerahmat Allah
mengelilingi meliputi seorang dosanya hamba, di mana kalau seorang hamba itu meminta ampun kepada Allah. Makanya dinamakan bulan Rajab bulannya Allah, bulan Syaban bulannya Nabi, Ramadan bulan umatnya. Nah, gitu ya. Ada lagi? Bulan Rajab membersihkan badan, bulan Syaban membersihkan hati, Ramadan membersihkan ruh agar kita menjadi suci. Jadi 3 bulan ini Rajab, Syaban, Ramadan untuk menuju Idul Fitri. Mudah-mudahan sampai umurnya ya, dari mulai bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, supaya kita memiliki gelar di hadapan Allah Idul Fitri, benar-benar kembali menjadi fitrah. Karena kita akan memasuki bulan yang mulia, tamu yang agung adalah Ramadan. Berarti mengawali untuk mendatangi bulan Ramadan, tamu yang mulia, tamu yang agung adalah penuh dengan persiapan. Ibu-ibu, kalau besok ibu-ibu dikabarin nih, nanti mau datang tamu, kira-kira kalau mau kedatangan tamu, apalagi tamunya yang agung, ibu-ibu, kira-kira apa yang paling pertama ibu lakuin di rumah? Bu, apa yang paling pertama ibu lakuin di rumah karena besok mau kedatangan tamu? Pasti apa ibu? Persiapannya apa? Bersih-bersih, beres-beres biar rapi. Kita ini akan kedatangan tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan. Jadi persiapan sebelumnya datang bulan Ramadan dari bulan Rajab. Untuk apa? Benar-benar membersihkan, menyucikan badan kita dulu. Badan berarti bagian luar. Badan adalah bagian luar, dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki, ini bagian luar. Nah, badan kita ini yang dibersihkan adalah bukan secara syariatnya, tapi hakikatnya. Kalau ngebersihin secara syariatnya, insya Allah semuanya udah pada tahu, udah pada ngerti, dan udah pada paham. Kalau tangannya kotor, pasti buru-buru dicuci tangannya, ya. Badannya keringetan, bau, buru-buru mandi. Kalau mukanya udah kusam-kusam dikit, buru-buru cuci muka, pakai bedak. Kenapa? Karena pengen tampil dengan tampilan yang bersih, benar gak? Nah, tapi kita wajib membersihkan secara hakikatnya tangan kita, mulut kita, mata kita dari perbuatan kotoran-kotoran noda dan dosa. Karena apa yang dilakukan oleh jasad kita itu akan mempengaruhi ke dalam kolbu kita. Ibu-ibu, jadi jasad yang berbuat dosa, maka kolbu yang kotor. Mulut yang berbuat dosa, contoh mulutnya kalau misalkan ngobrol gak kerasa, tiba-tiba gibah, ibu-ibu, atau kalau misalkan bercanda-bercanda gitu ya, ujung-ujungnya nyakitin misalkan. Makanya gak boleh kan bercanda terlalu berlebihan. Kemudian mungkin matanya, dari penglihatannya ibu dilihat dengan yang haram atau tidak dilihatkan kepada ayat-ayat Allah, kepada sesuatu yang tidak bermanfaat saja, maka mata yang berbuat dosa, yang kotor adalah hati. Yang berdampak negatif adalah hati. Kalau matanya mah gak kenapa-napa. Lihat mata yang bikin dosa, apakah mata kita keluar satu? Enggak. Lihat mulut bikin dosa, apakah lidahnya langsung memanjang? Enggak. Ini bukti kasih sayang Allah, ibu-ibu, dari sifat Al-Ghaffarnya Allah. Allah itu punya sifat Al-Ghafur, punya sifat Al-Ghaffar, maha pengampun Allah dan maha menutupi Allah. Ingat, Al-Ghaffarnya Allah itu kan 3. Mana sifat Al-Ghaffarnya Allah? Pertama, ibu-ibu, kulit kita nih, kulit kita ini bukti dari Al-Ghaffarnya Allah, maha pengampun dan maha menutupinya Allah. Mana? Tulang dilapis dengan daging, daging dilapis dengan kulit. Coba kalau kita nggak punya kulit, cakep nggak ibu-ibu mukanya? Bisa nggak pakai bedak? Ada dagingnya doang, kagak ada kulitnya, ngeri nggak? Jangankan semua anggota tubuh kita nggak punya kulit. Sekarang kaki aja kalau terkena sakit, ya, ada yang kena sakit gula sampai misalkan
mengelupas kulitnya terlihat dagingnya. Ibu-ibu kira-kira ngelihatnya geli nggak? Takut nggak? Gimana tuh perasaannya ya? Ya Allah, Masya Allah. Ibu, itu baru satu anggota tubuh saja, bedanya dengan yang lain. Makanya alhamdulillah ini kulit kita anugerah dari Allah, bukti maha al-Ghafarnya Allah. Kagak usah dipikirin kulitnya hitam apa putihnya mah, alhamdulillah udah dari sononya begini mah alhamdulillah. Ibu-ibu, Allah nggak ngelihat jasad kita, yang Allah lihat kolbu kita. Ya, yang penting dijaga dengan baik, disyukuri. Kenapa? Karena ini bukti al-Ghafarnya Allah. Kulit adalah bukti dari al-Ghafarnya Allah, karena tulang dilapis dengan daging, daging dilapis dengan kulit. Ibu-ibu, kemudian maha Ghafarnya Allah. Ingat, yang kedua, maha al-Ghafarnya Allah, maha penutupnya Allah dari sekian banyak ciptaan Allah adalah kolbu kita. Ibu-ibu, yang tidak bisa didengar oleh siapapun suara hati kita. Ada yang bisa mendengar suara hati? Ada film suara hati, suara hati istri. Ya, ibu-ibu, kita nggak bisa mendengar satu sama lain suara hati kita. Ini kan hati kita suka bersuara, suka ngomong nggak hatinya? Ngomongnya apaan? Banyak ya. Hati kita ngomong. Ibu, andai kata kita saling mendengar apa isi hati kita masing-masing, nggak bakalan aman di dunia. Suami bisa dengar apa suara hati istri, atau istri bisa dengar apa suara suami. Gimana kalau lagi kesel tuh hatinya tuh, Bu, ngomongnya apaan? Pasti yang macam-macam, kagak bakalan benar. Maka bukti as-satarnya Allah, al-Ghafarnya Allah, Allah menutupi dan tidak bisa mendengar kita dengan suara hati kita masing-masing. Masya Allah. Baru yang ketiganya, apa maha al-Ghafarnya Allah? Allah menutupi dari setiap aib dosa-dosa yang udah kita lakukan. Jadi enggak langsung sama Allah diazab dari mulutnya berbuat dosa, dari matanya berbuat dosa. Kalau Allah langsung membuktikan, enggak ada yang mau keluar. Enggak ada yang mau keluar. Kenapa? Karena saling satu sama lain malu. Wah, itu kok matanya keluar sih? Pasti nih malam nih ngelihat sesuatu yang haram ya. Pasti semuanya ibu-ibu nggak ada yang berani keluar. Sama saya sendiri pun nggak akan bisa berani berhadapan dengan ibu-ibu. Kenapa? Kalau Allah nampakkan wujud dari akibat dosa-dosa kita yang langsung diazab oleh Allah dari tubuh kita. Kalau nanti mah di akhirat iya. Berapa banyak ibu-ibu nanti di akhirat yang lidahnya menjulur panjang, perutnya membesar seperti apa? Besarnya apa? Rumah, karena dengan isi yang dulu di dunia dengan makanan-makanan yang haram. Berapa banyak orang yang berbadan manusia nanti di padang masa dengan kepala binatang. Berapa banyak nanti orang yang di dunia menjadi orang yang hebat, selebritis, tapi ternyata di akhirat menjadi gebel akibat dia dulu tidak bersyukur kepada Allah. Wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Kenapa? Karena atas ke ayatuna, dulu telah datang ayat-ayat kami tapi kalian mendustakan. Masya Allah ibu-ibu. Tapi kita sekarang alhamdulillah, bukti kasih sayang Allah, al-Ghafarnya Allah. Allah tidak menampakkan langsung wujud dari akibat perbuatan dosa. Makanya mumpung datang bulan Rajab, bersihin nih badan kita dari perbuatan dosa dengan memperbanyak istighfar. Karena Allah katakan dalam hadis kutsinya, wahai Bani Adam, kalian ini tukang berbuat salah di siang hari, tukang berbuat dosa di malam hari, maka kembalilah kepada Allah. Karena Allah itu zat yang maha pengampun dan tidak ada yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah selama dia mau minta ampun kepada Allah sebelum ruh sampai di tenggorokan. Karena ditutup pintu tobat sama Allah pertama kalau ruhnya sudah sampai di nah, berarti sedang dalam keadaan sakaratul maut. Karena ketika dalam sakaratul maut semua akan sadar. Hawa nafsu semua akan tunduk kepada Allah. Sekarang hawa nafsu membangkang kepada Allah, tapi ketika sakaratul maut hawa nafsu akan tunduk kepada Allah, termasuk Fir'aun. Taubatnya dia ketika sakaratul maut. Dan kedua, ditutup pintu tobat kalau sudah matahari terbit dari arah mana itu? Ibu-ibu, barat. Ya,
Ibu-ibu, kalau matahari sudah terbit dari arah barat, maka itu berarti sudah ditutup pintu tobat sama Allah. Tapi selama matahari terbit dari arah timur, selama ruh kita belum sampai di tenggorokan, selama itu pula Allah buka lebar-lebar pintu rahmat dan ampunannya. Buat siapa? Buat orang yang mau minta ampun. Lah kalau orang kagak mau minta ampun sama Allah, kalau orang kagak mau tobat sama Allah, nggak menangisi dosa-dosanya, bagaimana Allah bisa mengampuni dosa-dosanya? Ingat, Nabi mengatakan alamatus saqawah, tanda orang yang bakalan celaka. Mana? Jumudul ain, ibu-ibu. Kemudian qaswatul qalbi, hubbud dunya, tulul amal. Lihat, pertama orang yang bakalan celaka adalah jumudul aini, yang kering air matanya. Jadi orang yang bakalan celaka hidupnya nanti di akhirat adalah orang yang gak pernah menangis dari dosa-dosanya, gak pernah menangis akibat dia takut kepada Allah. Kenapa? Karena bakatingku kolbunya keras. Jadi hati yang keras menyebabkan sulit menangis. Ibu-ibu gampang gak kalau nangis? Gampang. Kalau urusan sakit hati udah gak usah dilatih dah. Bu, ibu, kalau urusan sakit hati, kesel, udah langsung tuh air mata apa? Keluar. Apalagi kalau suaminya nikah lagi. Wah, udah gak usah dah dikatain Bu. Langsung air mata keluar banyak banget. Tapi giran istighfar kenapa susah banget ya? Makanya kudu latihan. Ibu-ibu kalau kagak latihan maka gak bisa. Dilatih terus, kita berzikir di lisan kita, banyakin istighfar, merintih di hadapan Allah, menangis berdua-dua dengan Allah. Insya Allah dengan mudah tetesan air mata akan keluar ketika kita membaca istighfar, karena kolbunya sudah hidup. Jadi yang paling pertama, hidupkan dulu kolbunya. Jadi kalau hatinya keras, sulit untuk meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Dan air mata yang keluar dari sebab takut kepada Allah, maka mata ini diharamkan masuk ke dalam nerakanya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi ainun bakat min khosyatillah, mata yang pakai nangis karena takut kepada Allah, Allah haramkan matanya disentuh oleh api neraka. Berarti kalau matanya selamat, jasadnya selamat nggak? Masa matanya doang yang selamat? Ya pasti kalau matanya selamat, tubuhnya pun ikut selamat dari panasnya api neraka Allah. Sebab tangisan dulu di dunia merintih memohon dengan rahmat dan ampunan Allah. Jadi yang paling puncak doa dan harapan itu meminta ampun ibu-ibu. Jangan dulu kita minta rizki, minta urusan kita lancar. Tenang ibu-ibu, urusan rizki udah dijamin sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sesungguhnya kalau kita terus-terusan minta rezeki, kayaknya kagak yakin banget sih sama Allah ngasih rezeki. Ibu-ibu, yang paling pertama perlu diminta, apa benar-benar iya karena budu dulu yang benar. Ibadah kamu dulu yang benar, minta ampun sama Allah, bersihin dulu dirimu dari dosa, karena biasanya rezeki terhambat karena dosa. Ibu-ibu, ketenangan terhambat karena dosa. Karena wujud dari dosa adalah problema-problema kehidupan. Mungkin dari urusan rezekinya, mungkin dari kehidupan yang berkahnya, mungkin dari keluarga yang tidak ada ketenangan. Kenapa? Akibat terlalu banyak dosa yang menghalangi untuk datangnya rezeki buat kita. Naudzubillah ini. Jadi hidupkan kolbunya, karena hati yang keras sulit untuk meneteskan air mata. Dan kenapa hatinya keras? Gara-gara terlalu hubud dunia. Kolbunya nih sama dunia teh Masya Allah sampai jadi tujuan. Jangan. Kenapa menjadi tujuan di dunia? Karena tulul amal, terlalu banyak angan-angan dengan dunia. Ibu-ibu, bukan kita berarti meninggalkan dunia. Fasilitas dunia nggak bisa kita tinggalin. Kita pasti butuh dengan semuanya, makan, minum, kendaraan, ibu-ibu, pakaian, tempat tinggal, semua kita butuhkan. Tapi jangan sampai dunia menutup hati kita sampai lupa kepada Allah. Jadi kesombongan, nggak pernah zakat, tidak memperdulikan halal haram, bahkan semakin jauh dari Allah gara-gara dunia. Jangan. Kenapa? Karena orang yang hubud dunia, terlalu banyak ulul amal, itu akan menyebabkan keras hatinya, sulit air matanya menangis, sehingga lupa dengan akhirat. Naudzubillahi min.
Nah, kesempatan yang pertama diawali di bulan Rajab untuk memperbanyak baca istighfar. Bisa istighfar ibu-ibu? Ya, kalau istighfar hanya sekedar istighfar saja, tidak bari menangis, tidak bari an-nadam, berarti bukan tobat. Kalau tobat, syaratnya yang pertama adalah an-nadam. An-nadam itu benar-benar mengakui dan menyesali. Kalau mengakui dan menyesali adanya di mana? Di mana? Ini di hati nih. Karena kita akan masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah ngebersihin hati. Nah, untuk ngebersihin hati berarti dengan cara ngebersihinnya pakai istighfar. Ibu pengen bersih hatinya? Bu, pengen bersih hatinya? Pakai apa ibu-ibu? Pakai istighfar. Kalau ibu minum rinso nanti ibu mati. Ya. Kalau ibu ngebelah dada ibu, kemudian hatinya diambil, dicuci, ibu-ibu pulang tinggal nama. Benar ya? Kita ngebelah dada kita di mana? Di majelis taklim. Rasulullah juga ibu-ibu ngebersihin kolbunya enggak dengan sendirinya. Rasulullah dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril alaihis. Siapa guru Rasulullah? Malaikat Jibril. Siapa mursid Rasulullah? Malaikat Jibril. Siapa dosennya Rasulullah? Malaikat Jibril. Berarti kalau kolbu kita pengen bersih, kita kudu punya guru, kudu punya mursid, kudu punya yang ngebimbing rohani kita. Kalau kita nggak punya pembimbing untuk kolbu kita, nanti yatim rohani kita. Nanti mati rohani kita. Naudzubillahimin. Makanya ibu dengan datang ke pengajian, ke majelis taklim, ada guru yang menyampaikan ilmunya, nasihat agamanya, bimbingannya. Syukur-syukur langsung bisa ketemu dengan guru mursid yang membimbing rohani kita, maka kolbu kita akan dihidupkan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi sekarang teh lagi ngebelah dada ibu-ibu teh. Ya, lagi ngebersihin hati hakikatnya, bukan berarti dada kita dibelah, hati kita diambil dicuci. Dibersihin hati kita. Dan juga perbanyak adalah istighfar dengan penuh an-nadam, menyesali dosa. Insyaallah ketika hati kita bersih ibu-ibu, ruh kita pun akan bersih. Amin. Ya, jadi diawali dengan bulan Rajab. Jadi Rajab adalah rahmatullah, jirmul abdi birrullah, ya. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Wala tayasu an rahmatillah. Jangan kalian putus asa dengan rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa kita, selama kita masih hidup, selama kita mau minta ampun, selama itu pula Allah akan berikan rahmat dan ampunannya. Ibu-ibu, sekalipun setan berusaha menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, tapi ketika turun rahmat Allah, semua upaya setan itu hangus. Ibu, makanya kalau kita sujud nangis, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Suka baca itu ibu-ibu? Apa artinya? Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, inni kuntu minaz zalimin. Kami ini adalah orang zalim. Ngaku kita depan Allah, sampai bari nangis. Masya Allah ibu-ibu, setan ngejerit. Bu, setan hancur. Kenapa? Karena semenjak dia dilaknat sama Allah, dia gak pernah sujud lagi sama Allah. Dan ketika ada hamba Allah merintih, menangis, meminta ampun kepada Allah, maka semua upaya setan itu sia-sia. Karena orang yang diampuni dosanya oleh Allah, bukan hanya dihapus dosanya, bahkan diganti dengan semua kebaikan-kebaikan di sisi Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya rajin-rajinlah berdua-dua dengan Allah. Ya, mungkinkah di waktu malam, mungkinkah ba'da sholat fardu, ibu-ibu, sok ibu pakai bahasa ibu sendiri, ya. Merintih di hadapan Allah. Apa yang diminta ampunanmu ya Allah? Apa yang ditakutin siksa Allah? Apa yang ditakutin marahnya Allah? Kenapa? Karena mumpung masih ada di bulan Rajab. Nah, kita akan mengawali bulan Rajab insya Allah di malam Senin sekarang. Kalau ibu ya, Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Sedangkan Nabi mengatakan, man ahya awwala lailati min Rajaba lam yamut qalbuhu idza matas al-qulub wa sabballahu khair min tawqrasi sabbat. Ibu-ibu, siapa orang yang menghidupkan awal di bulan Rajab, awal malam bulan Rajab? Dengan apa menghidupkan ibu-ibu?
Tentunya dengan taqarruban ilallah, berusaha belajar mendekatkan diri kepada Allah melalui apa? Melalui sholat, ya. Tentunya yang wajib, kemudian dilanjut dengan yang sunat. Setelah sholat maghrib ibu sholat sunat, ya, ba'diyah, setelah ba'diyah. Cuman kita tidak mengkhususkan sholat rojab ya ibu-ibu ya. Kita menggunakan sholat tasbih, sholat hajat di awal pertama bulan rojab. Ibu-ibu hidupkan dengan sholat, dengan zikir, dengan baca Quran. Tengah malam hidupkan dengan tahajud, dekatkan diri kepada Allah, minta ampunan Allah, bahagia dengan datangnya bulan Rajab, maka Allah akan berikan kemuliaan. Lam yamut qalbuhu, tidak akan dimatikan hatinya sama Allah. Amin. Amin atau ibu-ibu? Iya kan, hati itu sesuatu yang paling istimewa. Ari badan kita maka nanti dikubur. Ya, jasad kita mah hancur. Tinggal tulang belulang, ari hati dan rumah kembali sama Allah. Ibu-ibu, nanti kita akan menghadap Allah. Apa yang dilihat nanti? Kolbu kita. Nah, kalau hatinya tidak dimatikan sama Allah, berarti jawabannya dihidupkan sama Allah. Kalau hatinya hidup berarti disehatkan sama Allah, layak mendapatkan cahaya dan bimbingan Allah, karena cahaya Allah masuknya ke dalam hati. Yang kedua, wasabballahu khair min fawqi ra'sihi sabban, dan Allah akan mengalirkan kebaikan dari mulai atas kepalanya nih, dari atas kepalanya sampai ke bawahnya, seluruh tubuhnya mengalir dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah barokah. Yang namanya khair itu barokah. Dikasih mata barokah, dikasih mulut barokah. Kenapa? Karena ada dalam pandangan rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbah. Dan yang kemudian, wa kharaja min dunubihi kayaumi waladat ummu, dan Allah keluarkan kita ibu-ibu dari dosa-dosa kita seperti kita baru lahir dari rahim ibu kita, nggak punya dosa. Kalau kita menghidupkan malam bulan Rajab, memuliakan bulan Rajab, dan Allah akan mampukan kita yasfau li sab'ina alfan min alil khotoya, mampu nanti insya Allah memberikan syafaat buat saudara-saudara kita. Pengen ibu-ibu? Kalau ibu selamat, anak ibu pengen selamat nggak? Kalau ibu selamat, keluarga ibu pengen selamat nggak? Ya, jadilah manusia yang membawa berkah. Jangan jadi manusia yang membawa sial ya. Jadilah manusia yang membawa berkah, karena istighfarnya ibu, tobatnya ibu, ibadahnya ibu, dengan kebaikan dan ketulusan hati ibu mendoakan mereka semua, ternyata ibu membawa berkah buat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbah. Karena kalau satu tempat ada sekelompok yang beriman bertakwa kepada Allah, dia menangis di hadapan Allah, meminta ampun kepada Allah, maka kampung itu akan diamankan dari azab Allah. Sebabnya sabaqat rahmati ghadabi, telah mendahului kasih sayangku, menutupi dari kemarahanku. Sebab ada orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, amin ya Allah ya Rabbah. Jadi hidupkan malam bulan Rajab ya dengan penuh khair kebaikan, karena Allah akan alirkan kebaikan buat kita. Kemudian niatkan bismillah karena Allah. Tujuannya nyari ridho Allah. Ya, apa? Saum. Ya, meluangkan waktu, menyisihkan waktu, apalagi ibu-ibu, menguatkan diri kita, menahan lapar dan haus di siang hari di bulan Rajab. Kenapa? Karena nanti ibu-ibu di padang mahsyar banyak manusia yang kelaparan, lapar, ya, karena begitu panas, haus, tapi tidak ada makanan minum ludah. Tapi orang-orang yang memuliakan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan dengan saum, maka dia akan dikenyangkan perutnya sama Allah. Amin ya Allah ya Rabbah. Jadi dengan sebab saum, tapi niatkan lillahi ta'ala, karena Allah. Kalau memang gak punya kodok, sok niatkan puasa sunat. Kalau punya kodok belum dibayar di bulan Ramadan kemarin, niatkan kodok. Karena kalau keburu datang Ramadan yang akan datang, belum kodok, nanti wajib bayar mud atau fidyah, karena dia masih punya utang, keburu datang bulannya baru, ibu-ibu, Ramadan yang baru. Nah, jadi hidupkan malam bulan Rajab dengan apa tadi? Khair, kebaikan-kebaikan. Kemudian awal Rajab dengan saum. Cuman tidak boleh mempuasakan semuanya di hari bulan Rajab.
sebulan penuh. Nggak boleh ya ibu-ibu ya, karena kita akan menghadapi Ramadan. Jadi hanya diutamakan, tidak juga seperti bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai 9. Kalau Rajab awal bagus, pertengahan dan akhir paling cakep. Tapi kalau ibu mau 10 hari juga cakep. Yang penting di awal 3 hari kita niatkan bismillah karena Allah, niatkan untuk mendapatkan ridho Allah melalui memuliakan bulan Rajab. Jadi selalu wasilah. Ibu kesini mau ngapain? Mau ngaji. Saya niat mau ngaji, dengan wasilah saya ngaji, saya pengen menjadi orang yang diridhoi sama Allah. Ibu sedekah dengan apa? Dengan sebab sedekah saya pengen Allah tuh ridho sama kita. Karena kita nggak tahu ridho Allah ada di mana. Karena ridho Allah disembunyikan, ridho Allah dirahasiakan, murka Allah pun dirahasiakan. Ridho Allah ada dalam ketaatan, murka Allah ada dalam maksiat. Jadi yang ditakutin tuh marah Allah. Yang diharapkan adalah ridhonya Allah. Seperti Siti Robiatul Adawiyah, dia mengharapkan ridhonya Allah, takut dengan marahnya. Nah, ibu ngaji niatkan pengen dapat ridho Allah. Insyaallah mudah-mudahan Allah kasih kita sehat, kuat ya. Kita hidupkan bulan Rajab dengan memperbanyak kebaikan. Ada istighfar Rajab di mana tuh? Di apa? Di Majmu Syarif juga ada. Tapi bukan hanya sekedar dibaca saja, tapi benar-benar sapi ke dalam hati ya. Berdua-dua dengan Allah di bulan Rajab. Banyakin kita baca sholawat di bulan Rajab, karena sudah disiapkan nih dalam hadisnya bahwa Allah menyiapkan sebuah sungai yang indah manis buat siapa? Buat orang yang memperbanyak puasa di bulan Rajab, banyak sholawat di bulan Rajab. Bahkan ada seorang ibu yang gemar baca surah Al-Ikhlas bulan Rajab. Kenapa nih ibu teh gemar banget baca Al-Ikhlas? Karena dia nggak bisa baca Quran. Karena dia nggak bisa baca Quran. Karena kebanyakan ibu-ibu kalau di tes Al-Quran tuh kagak pada bisa. Ini bener nggak ya? Ya Allah, kenapa nggak bisa baca Quran? Karena mungkin dulu nggak belajar. Tapi nggak ada kata terlambat untuk mau dan untuk selalu bisa mendapatkan pahala-pahala baca Quran. Ternyata surah Al-Ikhlas itu 3 kali baca itu sama seperti kita mengkhatamkan Al-Quran pahalanya. Kalau benar-benar kita nggak bisa baca Al-Quran, ibu-ibu, kalau bisa makan diutamakan ya. Kita punya apa nih target dari juz pertama, kedua, ketiga, keempat sampai juz 30. Ibu-ibu yang bisa baca Quran, yang pandai baca Quran, sok kudu bisa ibu-ibu kita mengkhatamkan Al-Quran. Jangan cuma nungguin bulan Ramadan doang. Tiap hari Al-Quran dibaca, karena dia teman terbaik kalau tidak lama. Yang tidak bisa baca Quran dengan pasti dan bacaan-bacaan tidak bisa, ibu jangan putus asa. Ada Al-Ikhlas. Ada Al-Ikhlas. Ketika si perempuan ini membaca surah Al-Ikhlas, ketika dia mati, tiba-tiba datang suara, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Man anta, siapa engkau? Aku adalah bulan Rajab. Jadi nanti mah ibu-ibu di akhirat itu semua ada wujudnya. Man anta, siapa engkau? Aku adalah sodakohmu. Akan wujud sesuatu yang indah nanti dalam kubur. Makanya di kuburannya nggak sepi, nggak takut. Kenapa? Karena banyak teman, banyak saudara. Siapa dia? Nih amalan-amalan soleh waktu di dunia. Man anta, siapa kamu? Aku ngajinya kamu. Man anta, siapa kamu? Ketika ditanya, aku adalah Rajab. Di mana saat itu kau muliakan aku dengan memperbanyak baca Al-Ikhlas, maka saat ini aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Masya Allah, cahaya Rajab datang ke alam kubur. Amin ya rabbal. Jadi perbanyak Al-Quran, baca Al-Quran, zikir, sholawat bulan Rajab, karena bulan penuh dengan rahmat Allah, bulan penuh dengan ampunan Allah, dan bulan untuk berusaha menyucikan badan kita, karena kita akan masuki bulan Sya'ban, berusaha untuk menyucikan kolbu kita supaya ruh kita benar-benar suci di hadapan Allah sehingga matinya husnul khatimah. Itu saja ibu-ibu, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, kita masih ada waktu 10 menit lagi, 15 menit.